Ulama itu tidak butuh sesuatu, tapi ketika kita datang kepada dia, kita memberikan sesuatu kepada dia, otomatis ganjarannya itu tadi yang saya katakan berapa? 900.000. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang tua kita dulu itu dengan para ustadz-ustadznya itu kan sering diajak pergi ya. Kalau saya mendengar cerita itu karena dianggap ini ibaratnya ulama di keluarganya kemudian diajak pergi, artinya membahagiakan. Itu ganjarannya ternyata luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, bersedekah itu jangan melihat nominal, sebanyak itu bisa mendatangkan yang kita kasih itu dia bahagia dengan pemberian kita. Saya katakan sekali lagi bahwasanya pada saat itu kita akan menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat senyuman orang itu. Kita kan kalau kita kasih terus orang itu bilang terima kasih, terus dia tersenyum gitu kan senang rasanya perasaan kita itu. Berbeda. Makanya hal yang paling terkecil di dalam sedekah seperti sabda beliau Rasulullah, tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Ketika kita bertemu di jalan dengan saudara kita dan kita melempar senyuman pertama, kemudian dia balas dengan senyuman dia sendiri, pada saat itu kita sedang berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan, mendapat kebaikan lomparan balik dari saudara kita. Sehingga mumpung kehidupan ini masih berputar di kehidupan kita masih hidup saat ini. Kita tidak tahu nanti sore jam berapa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Perbanyaklah kebaikan-kebaikan, jangan hanya dilihat dalam bentuk materi. Apapun yang bisa kita lakukan sebanyak itu tadi yang saya katakan, membahagiakan orang yang ada di sekitar kita, itu namanya kebaikan dan itulah sedekah. Apalagi nanti bulan suci Ramadan, yang punya pembantu di rumah, yang punya pembantu di rumah. Ini pesan Nabi di awal Ramadan. Jangan malah justru saat kita berpuasa dan dia juga berpuasa, dengan alasan kita berpuasa, kemudian pekerjaan rumah tangga dikerjakan semuanya sama, padahal dia juga sedang berpuasa. Malah justru Rasulullah mengatakan ringankan beban orang yang membantumu pada saat di bulan suci Ramadan. Diringankan bebannya. Karena yang namanya membantu itu bukan pekerjaan dari A sampai Z harus dikerjakan. Yang namanya membantu itu adalah 50-50, kita sebagai majikan dan dia sebagai pembantu. Dia membantu sebenarnya apa yang bisa dia kerjakan tanpa harus kita menguras keringatnya dia, padahal pada saat itu dia juga sedang berpuasa. Karena pada saat itu Rasulullah sangat marah sekali. Apalagi maaf kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita kepada pembantu kita, dan pada saat itu kita berpuasa dan dia juga berpuasa, itu Rasulullah sangat marah pada saat itu. Ada satu kejadian di kota Madinah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berputar di kampung-kampung di kota Madinah. Kemudian dari kejauhan dia mendengar seorang wanita yang teriak-teriak mencaci maki. Itu pada saat bulan Ramadan. Mencaci maki pada saat itu, caci makiannya terlalu pedas dan Rasulullah bisa memahami ini sedang memaki pembantu rumah tangganya. Apa yang terjadi? Belum sampai ke rumah orang wanita tersebut, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, irji ila baiti khud al-at'aina summa irji ila kaman. Artinya apa? Ya Abu Bakar, pulang ke rumahku, minta sesuatu kepada Aisyah dalam bentuk makanan apa saja, kemudian kembali kemari bawa makanan itu di depan saya. Dengan cepat Abu Bakar kembali ke rumahnya Rasulullah, kemudian membawa sepiring gandum makanan yang tadi subuh dimakan oleh baginda Rasulullah, kemudian diterima oleh baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah perempuan tersebut, kemudian diketuk rumah itu, kemudian dibuka. Dia terperanjat. Ternyata yang datang adalah Rasulullah Muhammad SAW.
Si wanita yang tadi marah-marah kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada gerangan apa kau datang ke rumahku?" Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai saudaraku, suaramu terdengar begitu jauh dan suaramu keras melengking. Bukannya suara alunan Al-Quran yang aku dengar, tapi yang aku dengar adalah suara cacian terhadap seorang yang ada di rumahmu." Siapa gerangan? Dia mengatakan, "Saya tidak marah-marah ya Rasul." "Dan siapa yang kau marahi tadi?" "Yang aku marahi ini ya Rasul, pembantu rumah tanggaku, dia sudah memecahkan piring." Kemudian apa kata Rasulullah? "Jika kau melakukan itu, sebaiknya engkau berbuka sekarang." Disuruh makan sama Rasulullah SAW. Karena tidak baik ketika kita berpuasa, ketika kita ingin menyatukan hati ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan, pada saat itu kita mencaci maki orang yang sedang bekerja kepada kita. Malah justru Rasulullah kemudian mengatakan, di saat Ramadan inilah sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka-mereka yang bekerja, dan terutama kita sebagai majikan untuk tidak mempekerjakan dia terlalu keras di saat bulan suci Ramadan, dan bahkan ringankan pekerjaan mereka. Insya Allah segala hal yang berkah di bulan suci Ramadan karena nanti itu akan diberikan kepada engkau sebagai seorang majikan. Bukan berarti kemudian bayarannya juga kita potong, bukan. Artinya disesuaikan dengan pekerjaannya. Bukan berarti kemudian karena pekerjaan di bulan suci ini kita kurangi kemudian bayaran kita kurangi, tidak seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan untuk hal-hal yang semacam itu. Itu artinya saudaraku, menjelang masuk bulan suci Ramadan, mulut, lisan, hati, pikiran ini selalu dijaga. Kita ini adalah orang-orang dewasa yang sudah menjalani puasa puluhan tahun. Kalau hanya sekedar puasa perut, anak kita yang SD pun bisa. Kalau sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, anak-anak kita juga bisa. Posisi sekarang kita ini harus masuk ke grade yang lebih tinggi lagi, yaitu kita puasakan semua yang ada pada jasad kita ini di bulan suci Ramadan. Jasad kedua bola mata kita, telinga kita, lisan kita, segala hal itu kita puasakan pada saat bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi dibandingkan bulan suci Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan saudaraku, dengan konsep dari Imam Ahmad As-Suyuti 1:10, 1:90, 1 berapa? 900, 1:100.000, 1:900.000. Jangan dilihat 10, 90, 900, 100.000, 900.000, tapi nawaitu kita adalah untuk menyelesaikan permasalahan saudara kita yang pernah mengenal kita ataupun mereka yang belum kenal dengan kita. Mudah-mudahan ilustrasi cerita Nabi, satu lemparan bola bisa menyelesaikan berapa tadi? 3 masalah kehidupan manusia. Itu bisa juga kita lakukan sepanjang hayat kita masih dicampur badan ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan dalam menjalankan itu kita ini bisa menjalankan semua ritual sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling terpenting lagi, mudah-mudahan dalam menjalankan puasa tahun ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi usaha-usaha kita, dan mudah-mudahan diberi kelimpahan rezeki sehingga dengan kelimpahan itulah kita dapat berbuat sesuatu untuk orang banyak. Karena orang yang susah nanti dihisab itu kata Nabi itu orang kaya yang paling lama hisabnya, ditanya macam-macam. Orang miskin sebentar cepat, soalnya nggak punya apa-apa, yang mau dihisab apa tidak. Lah orang yang punya itu hisabnya lebih panjang dan lebih lama nanti baru bisa masuk, dan lebih cepat itu siapa? Malah justru orang-orang yang tidak berharta, tapi dia punya sum'ah, punya kebaikan, dia cepat masuk. Lah orang-orang yang punya banyak harta ini malah akan ditanya macam-macam, malah kesuwen.
tidak berharta tidak bisa lebih sempurna kita untuk beribadah. Jadi sesungguhnya makanya Rasulullah itu pernah diprotes oleh orang-orang miskin. Ya Rasul, orang kaya itu enak. Loh kenapa? Loh dia sholat, tapi dia juga bisa bersedekah, dia juga bisa haji. Loh saya hanya bisa sholat, toh nggak bisa haji, karena haji itu butuh biaya. Kata Rasulullah apa? Udah usah dipikirin. Dan memang setiap orang itu sudah ada rezekinya masing-masing. Kamu pikir dapat pahala haji? Ya kepingin sama dengan mereka orang-orang kaya, gampang. Baca saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu nilainya sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji, tapi punya uang seharusnya berangkat kemudian pakai teori ini sama. Ini hanya mereka-mereka sebagai bentuk kasih sayang Rasul kepada mereka yang tidak berkecukupan, untuk menghibur agar bisa sama nilainya dengan mereka yang berhaji. Katakan saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah saudara-saudaraku pertemuan pengajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang hadir ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada saat ini juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan rezeki yang sama juga semuanya. Dan yang paling terpenting itu adalah mudah-mudahan kita jika saatnya tiba Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Jadi sesungguhnya husnul khotimah itu pas kita hidup ini, bukan setelah mati. Jadi salah semestinya sih kalau ada orang meninggal, ibu mudah-mudahan dapat husnul khotimah, ya keliru kan. Husnul khotimah itu ya saat kita hidup ini, namanya aja kebaikan terakhir. Kebaikan terakhir itu artinya patokannya ketika ini sudah nazar, selesai sudah. Husnul khotimah itu sebelumnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanam, kemudian Allah wafatkan kita, ya ini insya Allah kita husnul khotimah. Itu yang kita minta. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ya Allah fi hadhihi sanah ila Ramadan. Allahumma anzilna min sabri wa jadi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diberikan Ustaz bisa buat pedoman kita,
Karena menurut saya apa yang dilakukan Ustaz itu kebaikan itu walaupun kita tidak dapat, insya Allah nanti anak cucu atau komen akan dapat. Itu saya pernah lihat ada seseorang meninggal. Orang itu baik, insya Allah. Lihat itu bisa banyak yang mendoakan, banyak yang mendoakan. Saya tidak pernah lupa mendoakan orang si A ini. Dan anak-anaknya itu alhamdulillah selalu bilangnya kalau dikasih apa-apa itu orang tuamu baik. Itu pernah itu kejadian. Karena aku kasih ini karena mamamu baik. Itu pernah, maaf ya, ini almarhum Mama Ira. Kadang pernah beberapa orang titip, tidak hanya teman atau titip buat anaknya Ira, karena Ira itu orang baik. Insya Allah husnul khotimah. Sudah termasuk kakak-kakak yang lain, dan insya Allah apa yang hadir dari kajian ini mudah-mudahan untuk berikutnya yang saya berharap bisa kumpul lebih banyak, karena kita adakan hanya sebulan sekali. Kalau kita nggak ada silaturahmi, ya, ada suut, masih ada kakak-kakak mungkin ya, tante, dimana ini meneruskan orang tua kita. Tidak harus di tempat saya, mungkin ada yang menarik, monggo. Yang penting jangan sampai putus, karena silaturahmi ini kalau kita pupuk, insya Allah lebih berkah. Walaupun ini kita awal mulanya kemarin hanya sedikit, saya berharap insya Allah yang kedepannya jadi lebih banyak. Dan saya minta, karena ini hari ini berkaitan dengan memasuki bulan Ramadan, ini ada beberapa kita niatkan hari ini kita sedekah untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, jangan mungkin kemarin terus terang Ibu, saya ponakan kakak saya itu banyak kegiatan di majelis saya. Majelis ini alhamdulillah dari mulai sudah 5-6 tahun ini, mereka dengan kondisi ekonomi yang sangat di bawah insya Allah, itu akhirnya mereka cinta sedekah. Ini kemarin laporan kita, ini bukan pamer ya, ini karena laporan kemarin Senin dari hasil ini kita hampir dapat 70 juta. Ya, ini bukan pamer karena ini laporan kemarin kan ada kajian, dan besok ada kajian lagi. Ini dari Pasar Murah, dari Kenceleng itu biasanya cuma 1.100 rupiah, 500 rupiah dikumpulkan menjadi 12 juta sekian. Terus laba yang kemarin ponakan beli baju, dari untuk 1.500 masker, 10.000 gamis, mengena 10.000 itu dapat 2.061.000 karena mereka tidak ngasih uang pas. Biasa kalau saya jual baju 95, mereka masih 100, kadang 150. Jadi makanya terkumpul 2.061.000 jadi untuk ke masker 1.500. Terus kemarin alhamdulillah dari pasar saya jual pakaian, karena memang saya nih bilang sama jamaah saya, Ibu hari ini Ibu jangan berhitung dengan uang, Ibu berhitung dengan Allah, karena hari itu hari sedekah. Hari Minggu kemarin yang saya share, tapi tidak berlaku untuk umum, hanya jamaah, dan kemarin saya share ke ponakan-ponakan, alhamdulillah ada yang datang. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini kita niatkan hari ini untuk sedekah orang-orang yang kita cintai. Dan ini kebetulan ada salah satu dari ponakan kita mau bagi baju, tapi kemarin atas kesepakatan bersama mau dilelang. Kalau dikasih kan tidak ada nilai ibadahnya, betul sedekah ya. Tapi kan nanti, oh ini bagus tidak, nanti akan dilelang, nanti ada petugas yang mau lelang. Diniatkan jangan ditambah, kalau bisa lebih banyak. Kita niatkan untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin untuk sedekah, oh saya mau sedekah, saya mau beli baju, walaupun ditawarkan 50, saya beli 100. Kita niatkan untuk orang tua. Nanti hasilnya monggo dibuka hari ini, mau dibuat apa terserah. Tidak ada pengajian tante, alhamdulillah sudah ada pos-posnya. Jadi hari ini hari ponakan, hari kakak, monggo hasil dari semuanya tidak ada hubungannya dengan tante. Jadi hari ini ada baju dari saudara, tidak usah disebutkan karena nanti
jumlahnya berapa saya yang buka, baru ini tadi dibuka sama Oti, sama Sarah, nanti dibuka bareng-bareng. Nanti siapa yang, kalau kemarin kan sistem di tempat saya dari harga 100 turun, kalau ini saya dari rendah siapa yang tertinggi, karena sedekah itu tetap harus sama dipaksakan, tidak bisa orang ini enggak. Kalau jamaah saya memang kondisi ekonominya maaf menengah ke bawah, jadi kemarin dari 100 terus nanti, tapi kemarin alhamdulillah tahun ini saya sudah berkali-kali mengingatkan Ibu, hari Minggu tanggal 23 ada tawar menawar, karena uang itu juga akan kembali ke Ibu. Alhamdulillah kemarin saya baju lelang itu hampir 3 juta, alhamdulillah itu 100 langsung ditutup. Padahal seandainya mau diturunkan tidak diambil 50, 25 aja dikasihkan, tapi semua dihargai 100 dibeli semua. Kemarin ada bukit yang lihat ya langsung rebutan, tapi satu orang cuma berhak satu, tapi yang tidak sampai 30 baju sudah habis. Ini alhamdulillah saya bukan pamer ya, ini karena ini untuk laporan kemarin, laporan belum dihapus, tidak dihapus karena besok itu ada 3 kali kajian pagi, sore dan malam, dan mereka harus pakai yang ini karena tidak semua majelis jamaah saya itu punya HP. Jadi kalau ke pasar ini kan ke pasar tahu kita tidak transparan, cuma kalau sedekah dari hamba Allah itu tidak akan disebutkan. Saya di majelis ini siapapun yang memberi sedekah tidak akan disebutkan